Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Apa semuanya sehat? Untuk pertemuan hari ini kita masih belajar tentang teks laporan hasil observasi yang sudah kita pelajari di materi kita minggu lalu. Nah, untuk materi minggu ini kita akan belajar bagian tentang membenahi kesalahan bahasa teks laporan hasil observasi, kemudian mengkonstruksi teks laporan hasil observasi, melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas, dan yang terakhir itu menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, kita akan bahas untuk materi pertama kita, yaitu membenahi kesalahan bahasa teks laporan hasil observasi. Nah, dalam membenahi kesalahan bahasa teks laporan hasil observasi itu, sebuah teks laporan hasil observasi juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku. Nah, untuk kaidah bahasa Indonesia baku yang kita gunakan sekarang yaitu EBI. EBI itu apa? EBI itu ejaan bahasa Indonesia. Nah, dalam bagian ini kamu secara khusus akan mempelajari mengenai penulisan huruf kapital, dibagi di dan ke sebagai imbuhan dan sebagai kata depan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Mengkonstruksi itu apa? Di sini kita akan bahas bersama. Mengkonstruksi teks laporan hasil observasi yaitu hal yang harus kalian perhatikan dalam melakukan kegiatan observasi atau pengamatan adalah menempatkan objek yang kalian amati, mempersiapkan hal-hal yang akan kalian amati, dan menyusun rancangan laporan hasil observasi. Mengkonstruksi itu apa? Mengkonstruksi itu sama seperti halnya kalian membuat atau menulis teks laporan hasil observasi. Selanjutnya itu yaitu melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Nah, kita akan bahas tentang melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Di sini saya akan berikan contohnya. Untuk contoh melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas ini, di sini contoh gagasan pokoknya ada merpati sering disamakan dengan darah karena termasuk dalam famili yang sama. Nah, merpati dengan darah di sini digolongkan dalam famili yang sama. Untuk gagasan penjelasnya, merpati dan darah termasuk dalam famili Columbidae dan dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pekicau. Dalam percakapan umum, kata darah dan merpati dapat saling menggantikan. Kecenderungan bahwa darah digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Artinya di sini kalian bisa menggunakan, jika ingin menggunakan merpati atau darah, bisa kalian samakan atau bisa kalian bedakan menggunakan kata merpati maupun kata darah. Nah, selanjutnya itu tadi gagasan penjelas yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya, kita kembangkan menjadi sebagai berikut. Merpati sering disamakan dengan darah karena termasuk famili yang sama. Merpati dan darah termasuk dalam famili Columbidae dan ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pekicau. Dalam percakapan umum, kata darah dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktik ornitologi, terdapat suatu kecenderungan darah digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun, hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Bagaimana bisa dipahami ya untuk melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi itu, kalian harus perhatikan langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Di sini kita akan bahas, yaitu yang pertama, kalian harus menentukan objek yang akan kamu amati. Nah, yang kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Artinya, kalian harus melakukan observasi itu secara terjadwal. Nah, yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tertentu dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Nah, kalian di sini harus menyiapkan poin-poin apa saja yang ingin kalian amati dari objek atau kegiatan yang ingin kalian amati.
Nah, selanjutnya yang keempat itu catatlah hasil observasi kamu. Nah, yang kelima, susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan, isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Artinya, untuk teks laporan hasil observasi yang sudah kalian catat itu harus kalian susun kembali berdasarkan sesuai dengan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Nah, yang selanjutnya itu yang keenam, yang terakhir, publikasikanlah teks laporan hasil observasi kamu. Jika kamu merasa teks laporan hasil observasi yang kamu tulis sudah baik, sudah berdasarkan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, boleh kalian publikasikan. Boleh kalian publikasikan melalui blog pribadi kalian juga boleh. Nah, bagaimana untuk materi pembelajaran kita hari ini? Apa kalian semua ada pertanyaan mengenai membenahi kesalahan bahasa teks laporan hasil observasi, mengkonstruksi teks laporan hasil observasi, melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas, dan yang terakhir itu menyusun teks laporan hasil observasi? Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan secara pribadi. Nah, selanjutnya, jika kalian sudah memahami materi kita hari ini, kalian buat teks laporan hasil observasi dengan pengamatan terbaru kalian. Nah, di sini untuk topik pengamatan teks laporan hasil observasi bisa kalian pilih atau kalian tentukan tema kalian sendiri dengan waktu pengamatan yang sudah kita sepakati. Nanti untuk waktu pengamatannya bisa kita bicarakan di grup. Selamat menulis dan selamat melakukan observasi. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.